Timnas Indonesia membawa misi sulit ke laga leg kedua final Piala AFF 2020 lantaran harus menang dengan selisih 5 gol jika mau mengalahkan Thailand. Semua itu terjadi karena di leg pertamanya, Timnas Indonesia tumbang 0-4 dari Thailand. Sebab itulah Timnas Indonesia perlu unggul 5 gol dari Thailand saat memainkan leg kedua di National Stadium, Singapura, pada Sabtu tanggal 1 Januari tahun 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat mendatang. Meski terbilang kecil, ada berbagai alasan yang membuat Timnas Indonesia sanggup membalikkan kedua di leg kedua nanti. Lantas apa saja alasan itu? Berikut 5 penyebab Timnas Indonesia akan kalahkan Thailand di leg 2 final Piala AFF 2020. 1. Taktik baru Shin Tae-yong. Formula yang dipakai pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong di leg pertama dibuat hancur oleh Thailand. Namun, Tae-yong dikenal bisa menggunakan berbagai formasi sehingga dapat dipastikan akan ada formula baru yang dipakai pada leg kedua nanti. Tentunya taktik permainan yang dipakai di leg kedua akan berdasarkan hasil dari evaluasi dari leg pertama. Tae-yong akan memakai strategi yang jauh lebih baik di leg kedua. 2. Fisik pemain yang semakin ditingkatkan. Jelang leg kedua final Piala AFF 2020, Shin Tae-yong menggenjot fisik para pemain Timnas Indonesia. Hal itu berarti Timnas Indonesia akan tampil semaksimal mungkin di leg kedua. Dapat diprediksi para penggawa skuad Garuda bakal tampil habis-habisan karena fisik mereka sudah dilatih sebelum final bermain. Dengan fisik yang kuat itu, diharapkan sanggup membuat Thailand kewalahan. Memang saat ini yang paling penting adalah pemulihan fisik untuk para pemain. Kemarin saat latihan kami lebih fokus ke pemulihan pemain yang cedera, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers virtual, Jumat, tanggal 31 Desember tahun 2021. 3. Timnas Indonesia bakal main nothing to lose. Timnas Indonesia bisa bermain lepas ketika tampil di leg kedua, karena tentu sadar bahwa sulit membalikkan keadaan. Maka sejatinya Timnas Indonesia sudah tak memiliki beban untuk bermain. Namun, dengan pemikiran bermain tanpa beban itu, bisa jadi Timnas Indonesia mampu membuat kejutan. Sepak bola itu bundar dan apapun bisa terjadi. 4. Skuad Timnas Indonesia lengkap di leg kedua. Ketika di leg pertama, Timnas Indonesia bermain tanpa fullback kiri andalannya, yakni Pratama Arhan. Namun, Arhan yang di leg pertama tak boleh bermain karena akumulasi kartu kuning itu dipastikan siap tampil di leg kedua. Kehadiran Pratama Arhan tentu bisa menjadi pembeda karena sejak Piala AFF 2020 bergulir, Pratama memang mampu memperlihatkan penampilan yang menjanjikan. Selain Pratama, semua pemain Timnas Indonesia pun dipastikan bisa bermain. 5. Mentalitas yang tinggi. Timnas Indonesia mungkin membawa banyak pemain muda di Piala AFF kali ini, gara-gara hal itu mereka kurang pengalaman hingga dibuat babak belur oleh Thailand di leg pertama. Namun, kali ini berbeda di leg kedua, kini skuad Garuda sudah memiliki pengalaman tampil di final dan mereka pun terkenal akan mentalitas yang tinggi. Meski banyak pemain muda, mental mereka sudah tak diragukan lagi. Terbukti saat sempat tertinggal dari Malaysia dan Singapura, Timnas Indonesia bisa membalikkan keadaan.